Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam, selamat pagi. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua, khususnya warga GKNF, Babarsari dan seluruh sahabat-sahabatnya. Terima kasih. Pagi hari ini adalah satu hal yang berbahagia kalau kita masih berkesempatan untuk dapat merenungkan firman Tuhan. Dan saya yakin firman Tuhan adalah suluh bagi jalan kita, supaya kita semakin dekat, semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus, sehingga kita boleh mengikuti dengan baik. Di pagi hari ini, saat teduh, saya ambil dari Nats Alkitab, dari Matius, pasalnya yang ke-19, mulai ayatnya yang ke-27 sampai yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Upah mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Amin. Berbahagialah kita yang mau memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi orang yang berhikmat, mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat teduh pagi hari ini saya beri judul tentang kepastian hidup. Ini mendekati menjelang pilkada serentak, bahkan di tingkat 2 sampai tingkat 1 Kabupaten Baliko, daerah Kota Madya, juga gubernur. Dalam masa kampanye biasanya banyak janji-janji yang disampaikan oleh para calon kepala daerah. Janji-janji yang muluk-muluk, janji-janji yang menggiurkan, sehingga orang berbondong-bondong ikut untuk mendukung dia menjadi kepala daerah di suatu daerah tertentu. Nah, pada pagi hari ini kita juga mendengarkan, menyimak bahwa Tuhan Yesus memberikan satu janji, kepastian. Karena pertanyaan seorang muridnya yang bernama Petrus, dan Tuhan Yesus menjawab dengan secara keseluruhan bahwa kamu semua kalau mengikut Aku, meninggalkan segala sesuatu, ada kepastiannya. Nanti kalau Aku duduk bersemayam di dalam tahta kemuliaan, kamu juga akan. Jadi ada kepastian. Kalau Aku duduk menjadi bupati, jadi gubernur, kamu kok tak gatek. Kamu yang mendukung Aku, kamu yang meninggalkan pekerjaanmu sehari-hari, ikut kampanye, ikut mempromosikan Aku supaya dipilih orang banyak, kamu menjadi tim sukses saya, nah kamu nanti juga ikut menjadi orang yang dimuliakan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus kalau berfirman adalah ya dan amin. Jadi bisa dijamin kepastian hidupnya. Kepastian menjadi realita, tidak seperti janji-janji yang disampaikan oleh calon-calon kepala daerah yang biasanya cuma berwujud lip service atau pemanis bibir. Di dalam kehidupan kekristenan kita akan semakin mengenal Tuhan Yesus, bahwa kita nggak cuma cukup mengerti Tuhan saja, tapi dengan keseharian kita bersaat teduh bersama Tuhan, kita akan semakin mengenal Tuhan kita, bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang maha besar, dan Allah yang memberi kepastian akan kehidupan di akhir kita. Bahwa memang terjadi dalam perjalanan kekristenan, keimanan kita, ada yang
yang sudah berjalan duluan menjadi yang terakhir, pun yang terakhir masuk menjadi yang terdahulu. Itu pun sudah difirmankan oleh Tuhan. Itu akan terjadi. Jadi kesempatan yang ada hari-hari ini, mari kita semakin dekat, semakin menjadi orang-orang yang terkemuka, terdahulu di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan manusia, karena di hadapan manusia akan banyak mengecewakan, akan menimbulkan banyak konflik. Tapi mari kita terkemuka di hadapan Tuhan, supaya pada saat Tuhan dipermuliakan di dalam tahta kemuliaannya, kita layak menjadi orang-orang yang duduk di dekat Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, semoga firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menjadi bekal, supaya sepanjang hari ini kita boleh beraktivitas sesuai dengan kehendak Tuhan, datangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, dalam menjadi kepastian dalam kehidupan kami, menjadi hal yang balung sungsum dalam kehidupan kami, supaya firman-Mu itu menjadi suluh dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kepastian Tuhan yang berikan, bahwa kehidupan kami yang akan datang pada saat Tuhan menyatakan kemuliaan, kami juga akan termasuk orang-orang yang dinyatakan kemuliaannya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala janji-janji. Juga sepanjang hari ini Tuhan, biarlah kami semua boleh beraktivitas. Kami mohon berkat Tuhan, kami mohon hikmat Tuhan, juga penyertaan Tuhan, supaya aktivitas sepanjang hari ini kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.